Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atahul yaqin. Thumma salatu wassalam ala nabiyina Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna min zamanin jahiliyah ila zamanin islami. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi itu telah membawakan dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu kesombongan dan sifat angkuh. Sifat ini tidak hanya merusak hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah penyakit hati yang seringkali tidak kita sadari. Orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat, lebih berilmu, lebih kaya, lebih kuat, atau lebih tinggi derajat dibanding orang lain. Padahal segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Dalam Al-Quran telah memberikan peringatan keras kepada kita agar tidak berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan dan penuh keangkuhan. Sebagai firman dalam surat Luqman ayat 18, "Walan tusakhir haddaka linnas fala tamshi fil ardi marha." Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, jangan memalingkan wajah dari manusia, yang berarti jangan meremehkan orang lain atau bersifat sombong. Yang kedua, jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan karena Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sekecil apapun kesombongan dalam diri kita itu bisa menjadi penghalang untuk masuk surga. Seseorang yang sombong cenderung meremehkan orang lain dan menolak kebenaran, sulit menerima nasihat. Lihatlah bagaimana iblis diusir dari neraka hanya karena kesombongan yang menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis merasa dirinya lebih baik karena telah diciptakan dari api, sementara Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang membuat terkutuk hingga hari kiamat nanti. Begitu pula dengan Fir'aun yang merasa dirinya adalah Tuhan. Kesombongan membuat menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam hingga akhirnya Allah menenggelamkan di Laut Merah. Dan jangan lupa kisah Qarun, seseorang yang sangat kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia sombong dengan hartanya dan menganggap bahwa semua kekayaan adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah, yang akhirnya Allah menenggelamkan di dalam bumi beserta seluruh hartanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana agar kita terhindar dari sifat sombong? Yang pertama, menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati dan merendahkan diri di hadapan seseorang. Yang ketiga, mengingat hakikat kehidupan dunia itu tidak sepenuhnya selamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menjauhi sifat sombong dan menggantikan dengan sifat tawadhu, yaitu rendah hati. Seseorang yang tawadhu akan lebih dicintai oleh manusia dan akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan kita menjadikan hamba yang selalu rendah hati dan penuh rasa syukur. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.